kita akan membahas salah satu materi yang sangat penting khususnya bagi kelangsungan bumi kita semua, yaitu berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi hari ini kita akan membahas apa itu perubahan iklim, ya, bagaimana cara penanggulangannya, dan apa aksi-aksi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi perubahan iklim. Sebelum nanti masuk ke perubahan iklim, Ibu akan tampilkan dulu video bagaimana perubahan iklim. Kamu nanti sebenarnya mungkin saja kamu sudah merasakan dampaknya sekarang. Jadi tentu saja sudah banyak di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya banjir besar di Jakarta, menghilangnya tambak badan di Tuban, hingga menyusutnya garis pantai Pulau Gili di Lombok. Ini semua contoh dampak perubahan iklim. Nah, kalau sudah ada sedikit penjelasan, yuk kita pelajari lebih lanjut apa itu perubahan iklim. Tadi menonton video berkaitan dengan perubahan iklim, kira-kira apakah ada aksi yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi atau mengurangi perubahan iklim tersebut? Silakan, boleh angkat tangannya. Contohnya kita bisa melakukan apa? Ya, Farhan? Menghemat penggunaan listrik. Oke, menghemat penggunaan listrik. Yang lainnya? Ya, silakan gimana? Menanam pohon. Oke, menanam pohon. Jika? Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang lainnya? Ada lagi aksi tersebut. Selanjutnya akan kita rincikan bagaimana sih cara kita bisa mencapai aksi yang sudah ditentukan. Misalnya tadi, Farhan tentang mengurangi penggunaan listrik. Coba Ibu mau tanya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mematikan lampu ketika dipakai atau tidak memakai peralatan elektronik yang berlebihan. Terutama ketika tidak dipakai. Dari yang lain, kira-kira apa lagi? Kalau menghemat penggunaan energi. Aku jalan kaki kalau ke sekolah, kalau misalnya yang mau dekat. Oke. Terus selanjutnya tadi ada aksi yang kedua dari Bima, yaitu menanam pohon. Bagaimana cara kita mencapai agar kita bisa mengurangi perubahan iklim dengan cara menanam pohon? Khususnya di sekolah ini. Kita harus menanam pohon apa kira-kira? Di mana? Sampingnya terbengkalai. Kira-kira aksi untuk menanam pohon di sekolah itu seperti apa? Oke, betul ya. Dan tadi aksi yang terakhir ada menggunakan kendaraan umum. Jadi nanti selama 40 hari kalian harus melakukan itu semua. Dan harus konsisten dimulai dari hari pertama sampai hari ke-40. Ingat, yang penting adalah konsisten. Kita bisa menerapkan itu semua di kehidupan sehari. Pertama tadi aksinya yaitu mengurangi penggunaan listrik atau energi, ya. Nah, rincian kegiatannya apa yang bisa dilakukan? Mengurangi penggunaan perangkat elektronik. Terus tadi apa lagi? Menanam pohon. Oke, yang kedua ya, menanam pohon. Memperbaiki lingkungan sekolah. Selanjutnya yang ketiga, di aksi yang sudah kita tuliskan, selanjutnya kita implementasikan di sekolah maupun di rumah. Kita akan membagi tugas setiap anggota kelompok di kegiatan ini. Jadi ada penanggung jawab dari setiap aksi. Misalnya, mengurangi penggunaan listrik, nanti penanggung jawabnya siapa?
Artinya dia yang akan memonitoring kalian semua, apakah kalian melaksanakan aksi tersebut atau tidak. Oke, mengingatkan kalian. Itu tugas dari penanggung jawab setiap aksi. Yang kedua pun sama, menanam pohon. Menanam pohonnya itu dimulai dari kapan? Dari minggu keberapa? Ya, misalnya dari minggu kedua kita mulai menanam pohon sampai minggu ketiga. Itu adalah tugas kita semua, tapi penanggung jawabnya satu orang. Oke, paham ya? Itu ya. Jadi nanti untuk rincian aksi yang sudah kita tulis, selanjutnya akan kita buat infografisnya. Kalau sudah, nanti Ibu akan tanyakan. Bagaimana cara penanaman pohon? Oke, bagaimana cara penanaman pohonnya? Ada yang mau menjawab? Kira-kira kita menanam pohonnya seperti apa nanti? Ayam. Itu menanam pohon di lahan yang kosong. Oke, itu ya. Salah satu caranya nanti kita akan menanam pohon di tempat yang memang lingkungan tersebut masih terbengkalai. Ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Ya? Oke, bagaimana penggunaan energinya? Cara penghematan energinya? Ada yang mau menjawab? Penjelasannya seperti apa? Kalau ingin Contoh boleh. ya boleh. Contohnya tuh kayak misalnya lampu tuh nggak boleh dinyalain siang-siang. Oke, sip, itu ya. Itu adalah contoh rincian aksi yang akan kita lakukan. Kalian harus memastikan itu berjalan dengan baik. Paham ya? Contoh lain misalnya kalian bisa dengan kampanye energi. Kalian buat flyer, ya, kemudian kalian tempel di kelas-kelas. Jadi sebagai pengingat bahwa kita perlu untuk menghemat energi. Oke, sampai sini untuk hari ini, pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya? Oke, jadi perubahan iklim ini memang berfokusnya itu ke masa depan. Kalian harus mulai memikirkan bagaimana sih kita nanti di masa depan. Bukan hanya kita, anak kalian, cucu-cucu kalian, cucu-cucu kalian. Itu nanti di masa depan akan seperti apa sih bumi ini kalau tidak dimulai dari sekarang? Nah, jadi 40 Days Challenge ini mencoba untuk menyadarkan kita semua adalah milik kita semua, bukan milik perseorangan, bukan milik perkelompok. Jadi kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri, mau siapa lagi? Mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Walaupun hal-hal tersebut kecil seperti tadi mematikan lampu, tapi kalau terus menerus dilakukan dan orang lain melihat kemudian orang tersebut mengikuti, maka akan berdampak ke orang yang lebih luas, gitu ya. Makanya penting sekali kita untuk mempelajari perubahan iklim ini. Sampai sini mungkin itu saja dari Ibu. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga memotivasi kalian untuk terus berusaha lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.